Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Marilah kita senantiasa menjadikan sesyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat hidup, nikmat hidayah, nikmat ibadah, nikmat kita dapat duduk di tempat yang mulia, majlis taklim. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di majlis taklim ini adalah dapat memberikan banyak manfaat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mempertemukan kita dan mendapatkan syafaat darinya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita untuk belajar bersama-sama tentang tauhid. Bagaimana apa yang kita pelajari dari Al-Quran dan hadis, juga ilmunya para ulama, nasihatnya para ulama, dapat menjadikan sebagai keyakinan di dalam diri kita. Karena betapa besarnya manfaat ketika seseorang itu adalah hidup memiliki tauhid yang benar. Seseorang yang menjadikan kalimat la ilaha illallah menjadi keyakinannya, sehingga diterima keimanan dan keislamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian ibadahnya bermanfaat. Ada orang ibadat siang dan malam, ibadatnya salatnya di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah hadir, tidak pernah absen. Salatnya jadi makmumnya Rasulullah SAW. Siapa itu? Adalah Abdullah bin Salul. Bahkan dia ikut perang, tapi dia menjadi ahli neraka. Walaupun dia minta agar dia ketika dia dimasukkan ke liang lahat, serbannya Rasulullah SAW untuk sebagai bungkusnya. Kenapa dia menjadi ahli neraka? Padahal dia sholat terus. Itu Abdullah bin Salul. Karena kalimat la ilaha illallah tidak menjadikan keyakinannya, walaupun diucapnya, sehingga ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang, dia masuk Islam tapi tidak sempat untuk sholat, berpuasa. Tapi dia menjadi ahli surga.
yaitu Ammar bin Sami. Ammar bin Sami sebelumnya memang pernah dia diajak masuk Islam. Dia belum mau. Pada suatu ketika dia mencari anak-anak pamannya, teman-teman dia, saudara sepupunya. Dan pada waktu itu ternyata anak-anak pamannya itu sedang berada di Uhud, sedang perang Uhud. Kemudian Ammar tadi dia bersyahadat. Kemudian dia ngambil kuda, bawa pedang. Kemudian dia pergi menuju Uhud. Begitu dia sampai di sana, maka orang bilang sama Ammar, "Wahai Ammar, kau tidak boleh datang ke sini." Kata Ammar, "Saya harus datang ke sini karena saya sudah bersyahadat. Saya ingin ikut perang." Jadi kata kaum muslimin pada waktu itu, "Ya sudah kalau begitu, silakan." Maka dia ikut dengan semangat. Kemudian di akhir pertempuran, setelah orang untuk mengoreksi mana yang meninggal, mana yang luka diambil, ternyata di situ Ammar kena babas pedang dengan luka yang begitu parah. Kemudian ditanya, "Wahai Ammar, kenapa engkau ikut sini? Ikut perang? Saya sudah bersyahadat." "Kemudian apa tujuanmu ikut perang? Apakah untuk membela kaummu?" "Tidak," kata Ammar. "Aku ikut perang adalah untuk Allah dan Rasul." Setelah itu dia meninggal. Kemudian berita ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, Ammar menjadi ahli surga. Ammar menjadi ahli surga. Padahal dia belum sempat untuk sholat, untuk berpuasa dan lain sebagainya. Inilah nilai daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam kajian tauhid kita biasanya selalu diulang tentang 3 perkara yang merupakan usuluddin, asal agama, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, wa ma'rifatuddin. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal agama. Karena inilah yang perlu kita pahami. Bagaimana kita supaya benar-benar kita mengenal Allah itu, mengimani Allah bukan sekedar mengimani Allah, tetapi juga kita mengimani, mengimani, menjadi akidah di dalam kita mempelajari tentang al-asma wa sifat, af'alullah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Karena orang tahu semua, Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Tapi orang masih melakukan kejahatan. Orang masih bermaksiat. Ngapo? Karena itu baru sekedar pengetahuan. Belum menjadi keyakinan. Orang tahu malaikat kiraman katibin ada pada diri seseorang mencatat. Tetapi orang masih melakukan maksiat. Kenapa?
karena pengetahuannya masih sebatas ilmu, belum menjadi suatu keyakinan. Bapak Ibu jemaah salat maghrib rahimakumullah. Maka oleh karena itu ulama menjelaskan bahwa betapa jauhnya perbedaan antara orang-orang yang bermakrifat kepada Allah di dalam dia beribadah, di dalam dia melakukan aktivitas di dalam kehidupannya. Orang bermakrifat kepada Allah, orang yang tidak bermakrifat kepada Allah. Orang yang mengenal Allah dengan orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bahwa kalau orang dengan memiliki keyakinan yang sangat lemah, itu ibadahnya bisa menjadi maksiat. Apalagi maksiatnya. Ibadah bisa jadi maksiat, apalagi maksiat. Apa sebab? Karena pada kata para ulama bahwa orang-orang yang di dalam dia beribadah, tetapi dia jauh daripada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ibadahnya itu tidak akan selamat dari yang namanya riya, yang namanya sum'ah, cari kepopuleran, yang namanya ujub, ada rasa bangga diri. Jika seseorang itu jauh daripada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang sangat berbahaya. Sehingga ibadah menjadi maksiat. Sebagaimana kita sering mendengar hadis Rasulullah SAW tentang 3 orang yang pertama kali diadilin Allah pada hari kiamat nanti. Yang pertama orang yang gugur di medan perang, yang kedua orang yang banyak bersedekah, yang ketiga orang ahli ilmu, ahli Quran. Kenapa? Karena niatnya. Karena niatnya adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ini sangat betul-betul. Sampai-sampai Abu Hurairah ketika menjelaskan hadis ini sampai menangis, takut. Sahabat Nabi itu nangis sampai takut menjelaskan hadis ini. Jadi ini yang kita takut. Karena ada dalam cerita seorang ulama, Imam Ahmad, lupa saya, bukan Imam Ahmad yang ini, bukan. Di dalam karangan bukunya dia ceritakan bahwa ada orang pekerjaannya itu mencuri. Mencuri apa? Mencuri kain kafan. Setiap ada orang meninggal, malamnya bongkarnya kain kafan, mayat diambilnya kain kafan. Ribuan orang, itulah gawainya, jual ke pasar. Kemudian dia bertemu, dia katakan kepada ulama, katanya setiap dia membongkar mayat,
dia dapatkan mayat itu dalam keadaan membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat. Padahal dia waktu dikubur tu dia dihadapkan ke kiblat. Tetapi katanya setelah dia bongkar, katanya ribuan orang katanya menelungkup, membelakangi kiblat. Sehingga kata ulama, inilah menunjukkan bahawa begitu banyak orang mati syahadatnya tidak terima Allah Subhanahu wa taala. Mati tidak mendapatkan husnul khatimah. Nah ini. Jadi kita ni harus kita memiliki suatu kekhawatiran pada diri kita masing-masing tentang iman kita ini, tentang amal kita ini. Jadi bahawa orang-orang yang jauh dari bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya pun akan menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia semakin taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sombong. Mungkin dia melihat orang yang belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia anggap remeh. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah jahat. Dia tidak tahu bahawa segala sesuatu itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa beribadat dari mana? Dulu dia ada ibadat. Dulu dia ada masuk masjid. Sekarang dia masuk masjid. Kenapa dulu dia ada masuk masjid? Karena Allah belum kasih dia hidayah. Tapi sekarang dia sudah ibadat. Siapa yang memberikan ibadah? Memberikan ketaatan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu, tapi dia tidak tahu. Ini akibat orang yang tidak bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Quran, di dalam surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Wa ma lakum min duni min wali wala syafi' afala tadhakkarun. Yudabbirul amra minas sama'i ila ardi tsumma yarju ilaihi fi yamin kana miqdaru alfasanati mimma ta'udun. Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan di antara keduanya semasa 6 hari. Kemudian dia adalah beristiwa di atas aras. Dan tiadalah bagi kamu sebagai penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu tidak memikirkan? Yudabbirul amri minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Jadi yudabbiru itu mengatur. Mengatur segala urusan makhluknya ini dari langit. Jadi perintah Allah dari langit turun kemudian naik lagi. Itu selama apa? Kana miqdaru alfasanati mimma ta'udun. Selama perjalanan 1000 tahun. 1000 tahun. Tapi itu bisa sekejap mata. Ini kekuasaan Allah SWT. Jadi makhluk Allah ini siwallah, selain daripada Allah, makhluk Allah SWT. Allah yang menciptakannya, Allah yang memiliki pemilikan mutlak, Allah yang mengatur semua aturan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perbuatan manusia, termasuk amal manusia, semuanya Allah. Ya. Jadi kalau orang bertauhid, dia menyadari bahawa kebaikan itu datangnya dari Allah. Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah akibat kalau orang jauh daripada tauhid, beramal
mengkaji tauhid tidak dikajinya, dia akan jadi orang yang rugi. Bahkan orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang nikmat pun akan menjadi musibah, menjadi bencana, apalagi memang bencana. Allah kasih dia kesehatan, Allah kasih dia kenikmatan, maka membuat dia melawan Allah Subhanahu wa taala, jadikan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu musibah. Ini akibat orang-orang yang memang jauh daripada nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Maka oleh karena itu kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Siapa yang mengenal diri? Mengenal diri adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah As-Sajdah ini Allah jelaskan. Yang pertama adalah Allah memperkenalkan dirinya dengan ayat tadi. Kemudian Allah menjelaskan, allazi ahsana kulli syai'in khalaqa wa badal khalqal insana min tin. Allah menjadikan pencipta sebaik-baik pencipta. Wa khalaqa wa badal khalqal insan min tin, dan Allah menjadikan manusia itu dari tanah. Manusia dijadikan dari tanah. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah menjadikan keturunan manusia itu adalah dari air yang hina, air mani. Summa sawahu, kemudian Allah menciptakannya, wa nufiopis mirruhi, kemudian Allah meniupkan ruhnya. Allah suruh malaikat untuk meniupkan ruh kepada janin yang ada di dalam rahim. Kemudian apa lagi? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Kemudian Allah menjadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan, wal afidah, dan akal. Jadi makanya ayat ini, surat Sajadah ini disunatkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca seminggu sekali. Pagi Jumat, surah Sajadah. Supaya ini, kalau tidak surah Sajadah, kata Rasulullah, surah Al-Insan. Hal ataka alal insanu hir minadari hal ataka alal insanu hir minadari lam yakun mazkurah. Bukankah telah datang di suatu masa manusia, pada waktu itu dia belum disebut, belum ketik namanya. Jadi surah Al-Insan kata Rasul, atau surah Sajadah, karena untuk supaya manusia itu mengingatkan kembali tentang dirinya, tentang penciptaan manusia. Asal manusia itu dari mana? Dari tanah. Diciptakan dari tanah, dari semua jenis tanah. Tanah merah, tanah putih, tanah hitam, tanah coklat, tanah baik dan tanah buruk. Makanya kata ulama, manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Karena menurut tanahnya. Bahkan kata Ustaz Somad tu, kalau manusia yang jahat tu katanya tanah sengketa. Allah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, ya, bahwa ketika manusia itu adalah mengenal dirinya, ya, mengenal dirinya, dia mengenal Allah. Orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, keburukannya akan menjadi kebaikan. Apalagi kebaikan. Bagaimana juga keburukan jadi kebaikan bagi orang yang mengenal Allah. Jika seseorang jatuh kepada kemaksiat, maksiat dia,
Dan pada waktu itu dia sadar. Dia sadar tentang kelemahannya, ya, tentang kehinaannya, ya, tentang tiada daya dan upaya baginya untuk menyelamatkan dirinya dari perbuatan yang buruk. Jadi pada waktu itu dia menyesal. Dia bertobat kepada Allah. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum wa maghfiratun min rabbihim wa jannat." Dan orang-orang yang melakukan keburukan atau berbuat zalim kepada dirinya, kemudian dia ingat kepada Allah dan dia minta ampun kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, dan dia tidak meneruskan perbuatan itu. Wahum ya'lamun, dan dia mengetahui. Jadi orang berbuat keburukan, orang berbuat kejahatan, kemudian dia insaf, dia sadar, dia kembali kepada Allah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka adalah belasan dari Allah. Apa belasan dari Allah? Yang pertama kata Allah, maghfirah, keampunan Allah. Ini belasan pertama, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dan dia akan dikasih surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, berbuat dosa. Tapi orang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, buat dosa, kemudian dia tobat, kemudian Allah ampun dosanya, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Ini namanya jalan. Jalan kembali kepada Allah. Tapi jalan itu harus punya ilmu. Ya. Rasulullah SAW kalau datang ke rumah anaknya, cari Ali tidak ada. Tanya, kemana Ali Fatimah? Ali tidak ada, pergi. Tapi Rasul tahu raut mukanya Fatimah. Ini ada masalah. Carinya Rasulullah, Ali. Kemana cari Ali? Pasti Ali perginya kemana? Ke masjid. Tadi ke masjid, ketemu di masjid. Karena ini, karena orang tahu jalan hidup. Kalau ada masalah, pergi ke masjid. Insya Allah masalah akan selesai. Tapi kalau ada masalah rumah tangga, pergi ke diskotik dan sebagainya, tambah hancur. Kenapa? Karena dia tidak tahu jalan kembali. Bapak Ibu rahimakumullah. Apalagi orang-orang yang bermakrifat kepada Allah, orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kebaikan menjadi kebaikan. Ibadat benar-benar menjadi kebaikan. Ketika dia mendapatkan, dikasih Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah, dia jadi orang yang taat. Dia menjadi orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia mendapatkan harta, jabatan dan lain sebagainya. Maka itu semua semakin dia bertambah nikmat, bertambah dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bertambah dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bertambah ilmu, bertambah takut kepada Allah. Bertambah ilmu, bertambah dekat taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia taat, semakin dia banyak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali datang dari Allah. Dia taat tu karena Allah kasih ketaatan. Allah kasih, kata Allah. Ini kau jadi orang yang taat, kata Allah. Ketaatanmu akan bermanfaat untuk akhiratmu. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak adalah ucapan kalau sudah ibadat apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sholat. Alhamdulillah hari ini bisa baca Quran.
Alhamdulillah bisa berzikir. Tidak menjadi kebanggaan. Kalau dia dapat harta, dapat jabatan dan lain sebagainya, tambah dia dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah dia cinta kepada Allah lebih daripada mencinta apa yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kebaikan bagi orang yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu rahimakumullah, maka oleh kerana itu kita untuk senantiasa mengikuti jalan-jalan kehidupan para salafus soleh. Para salafus soleh di pucuk kenikmatan tetap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang raja sedang minum air sedang cuaca yang begitu panas, minum air dingin. Masya Allah, nikmat minta ampun. Nikmatnya bukan main. Tapi waktu itu dia menangis. Seorang khulafaur rasyidin, dia menangis. Ditanya, kenapa menangis ya? Dalam kenikmatan tapi menangis. Karena dia ingat dalam firman Allah SWT bahwa di neraka itu, yang mana orang-orang yang kafir tidak mendapatkan setetes air pun. Bagaimana keadaan orang-orang di neraka ketika dia melihat orang-orang ahli surga? Karena surga dan neraka itu, surga itu di langit yang ke-7, neraka itu di bumi yang ke-7. Tapi dengan kekuasaan Allah, Allah perlihatkan. Yang dalam Quran dikatakan, wanada min ashabin naru ashabul jannah an afidu alaina minal ma'au mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Maka memanggillah orang ahli neraka itu kepada orang-orang ahli surga. Hoi, tolonglah, berikan kepada kami makanan dan minuman kamu itu, lemparkan kepada kami daripada air atau makanan. Wanada ashabun nar ashabunya an afidu ala minal ma, tolong kasihkan kepada air, au mimma razaqakumul, atau rezeki yang Allah beri kepada kamu. Apa kata orang-orang ahli surga pada itu? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan. Kamu dah pacar nak mendapatkan nikmat ini katanya. Karena Allah mengharamkan. Kalau di dunia haram masih pacar. Ini haram masih diminum. Ini haram masih dipakai. Ini haram masih dimakan. Tapi kalau haram di akhirat memang tidak ada sama sekali. Tidak dikasih Allah SWT. Jadi si raja ini sedang minum itu dia menangis. Artinya ketika dia menikmati suatu kenikmatan, dia ingat. Sebab pada umumnya orang ini, kalau orang jauh dengan Allah, ketika dapat kenikmatan, lupa segala-galanya. Iya kan? Lupa, mabuk dunia. Lupa Allah. Ya kan? Lupa perintah Allah, lupa larangan Allah, lupa hukum Allah, segala-galanya lupa. Nah ini. Tapi kalau orang bertauhid kepada Allah, dia selalu di dalam hidupnya mengikut sertakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak melupakan Allah. Dia beramal untuk apa? Untuk melakukan untuk taat kepada Allah, untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan keampunan Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan surga Allah, untuk mendapatkan selamat dari neraka. Itulah tujuan. Ya. Dia tidak akan melakukan sesuatu. Ini kalau orang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah akan lebih besar untuk mendapatkan keikhlasan, kehadiran keikhlasan di dalam beribadah itu porsinya akan lebih besar.
Walaupun keikhlasan itu memang sulit. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu kita untuk senantiasa belajar tauhid ini. Kita belajar tauhid. Bagaimana kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, Kita meyakini Allah Maha melihat, Maha mendengar. Memang kita jadikan benar-benar sebagai keyakinan kita. Sehingga kita walaupun kita sendiri, tetapi pada hakikatnya kita berkeyakinan kita ni bukan sendiri. Ada malaikat. Wa inna alaikum kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Pada diri kamu kata Allah ada malaikat kiraman katibin. Oh, hati kita tak sendiri. Jangan nak macam-macam katanya gitu. Dunia nyata. Ada filmnya. Jadi kita untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Kalau kita, jadi ini yang perlu kita kita tanam. Kita tanam keyakinan ini. Sehingga kita ini benar-benar berada di jalan yang benar. Sesuai dengan doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Oh Tuhan, tunjukilah aku jalan yang lurus. Lurusnya. Kita nak lurus. Ini yang penting. Jadi bertauhid, kita bertauhid ini, orang yang bertauhid itu adalah apa yang diucapkan, apa yang diyakininya, apa yang diperbuat. Ada keselarasan. Ini yang dikatakan orang yang siddiq. As-siddiqin. Orang yang benar perbuatannya, benar ucapannya, ya kan? Benar apa yang ada di hatinya. Jangan bernipak di dalam hidup ini, apalagi kita bernipak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Semoga ilmu yang kita dapat ini benar-benar dapat memberikan manfaat, dapat membuat kitanya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapat ini benar-benar akan membuat kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini semakin lama kita semakin taat. Umur kita semakin lama semakin ibarat es tu. Ibarat es tu tiap hari ngecil. Jadi supaya kita ini semakin ke ujung, bertambah umur kita ini, bertambah kita untuk senantiasa berharap untuk mendapatkan husnul khotimah. Kalau di dalam doa itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami minta selamat di dalam agama. Apa selamat di dalam beragama? Selamat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Keselamatan yang pertama yang harus dimiliki apa? Adalah selamat di dalam kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa dari Rasulullah SAW. Baru selamat wa afiatal fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Minta sehat, minta ilmu, minta beri rezeki tobat sebelum maut, sebelum mati bertobat, mendapat rahmat Allah ketika kita dicabut malaikat maut, mendapat keampunan Allah, maghfiratan badal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakratil maut, minta mudahkan oleh Allah mendapat rahmatnya ketika mati. Ini semuanya adalah semua adalah doa. Itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kata ulama, orang yang tidak khawatir matinya, orang yang tidak khawatir matinya su'ul khotimah, dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Orang yang
tidak khawatir matinya su'ul khotimah, dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Orang yang tak khawatir, tak apa-apa, aku tak akan mati dalam keadaan tidak membawa iman dalam maksiat, dia akan mati seperti itu, kata ulama. Jadi dia harus khawatir. Orang yang khawatir dirinya tentang su'ul khotimah, maka kata ulama dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena dia selalu berusaha untuk jadi baik, memperbaiki akidahnya, memperbaiki imannya, memperbaiki amalnya. Nah, ini yang penting. Karena kita ini pada hakikatnya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita mati dia kata apa-apa, yang kita bawa adalah iman dan amal kita itulah. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kepada Allah menampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.